Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk semuanya viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh ya, menjadi satu pribadi tangguh, yaitu yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, diedit-edit lalu diunggah ulang. Gue kagak pernah kasih dah izin yang model-model begitu itu ya. Jadi kalau kalian menemukan videoku ya, kan sekarang sudah terserak kemana-mana, dicolong, diedit, diunggah ulang, itu dipastikan pasti hasil nyolong karena mereka tidak izin sama aku. Berikutnya untuk kalian semua, aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan untuk keluarga. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjutkan lagi kajian kita, masih seputar korban ya. Pusarannya juga masih di Quran surat 37 ayat 102 ya. Kalau kemarin kan tentang menanti kejujuran ya, kalian sudah bisa membandingkan. Al-Quran menyampaikannya dengan kejujuran, sedangkan kejadian tidak ya. Dari ayat 5, 6, 7, 8, 9 dari surat Kejadian 22 sama sekali tidak ada sebuah diskusi awal, sebuah musyawarah atau urun rembuk ini gimana, ini kok begini, itu tidak ada. Langsung diambil oleh Bapak Abraham dengan tidak menjelaskan kepada dua bujangnya yang diajak pergi. Berikut dengan bujang itu pembantu lah ya. Berikut Ishak sendiri sang putra juga tidak tahu. Sampai naik ke atas gunung juga belum tahu. Ini nggak ngopi nih karena baru makan jeruk. Air putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru di atas di atas gunung itu baru si putranya, kalau di versi kejadian kan, perjanjian lama itu Ishak, tanya, loh mana ini Pak anunya, domba korban bakarannya ini di mana? Kenapa tanya? Karena tidak tahu kalau dia mau dikorbankan gitu ya. Dan sudah aku jelaskan beda dengan di Quran surat 37102. Ada sebuah proses introduction. Kalau bahasa Melayu biasanya disebut, kalau kita menulis itu ya, ada selayang pandang atau ada sekapur sirihnya. Tidak ucuk-ucuk masuk ke dalam substansinya. Jadi ada pengantarnya dulu. Nah, di sini kan manis ceritanya. Bapakmu mimpi, nah menurutmu bagaimana? Nggak langsung dieksekusi seperti di sini. Ya. Nah, dengan itu, dengan adanya narasi yang seperti itu, kalian silahkan untuk menilai sendiri ya. Ya, bagaimana terjadi gap antara kitab Kejadian di Perjanjian Lama ya sama Quran surat As-Saffat surat 37 di Al-Quran, itu beda jauh.
Yang satunya tertutup, ya, closet, yang satunya open, terbuka. Ada masalah, dibuka, dibicarakan bareng. Gimana ini? Gitu. Nah, dari situ semua kalian bisa menilai, masih percayakah bila kitab Kejadian itu tertulis nama Ishak? Ya, oke. Sekarang kita masih berkutat. Aku hapus ini ya. Masih di sini kita, nggak kemana-mana. Ya, masih di sini. Oh iya, yang penting aku sampaikan kemarin bahwa yang namanya musyawarah itu bagian dari demokrasi. Nggak ada demokrasi tanpa musyawarah. Jadi kalau sudah bilang demokrasi tapi nggak ada musyawarah, itu demokrasi bohong-bohongan. Ya. Nafasnya demokrasi itu di musyawarah itu. Ya. Oke. Jadi Pak Abraham itu sangat demokrasi banget terhadap putranya. Ya. Oke, ini nggak aku hapus, kita masih berkutat di sini. Oke, tajuknya ini aku hilangkan ya. Ini akhir pekan ya, jadi yang ringan-ringan saja. Nanti setelah masuk ke waktu-waktu produktif, kita masuk lagi ke kajian-kajian yang memang menuntut keseriusan. Tapi bukan berarti ini nggak menuntut serius, ya menuntut juga toh, tapi ya kemasannya lebih rileks gitu. Oke. Tajuk yang aku tawarkan ini adalah apa ya? Membuang dongeng Ismail ya. Membuang dongeng tentang Ismail ya. Ini ya. Membuang ya, dongeng ya tentang Ismail. Ismail, Israel, il itu biasanya ke Gusti Allah ya. L. Oke. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini dongeng mana lagi nih yang mau dibuang ini ya. Dalam setiap kajian kan aku sering mengatakan ya, janganlah Al-Quran itu, suaranya masuk loh. Janganlah Al-Quran itu didekati dengan perspektif dongeng. Kalau kita memahami Al-Quran berdasarkan cerita-cerita, akhirnya menjadi dongeng. Padahal Al-Quran itu bukan dongeng. Gitu loh. Cuman apakah dongeng itu buruk? Enggak juga sih. Selama dia dikonsumsi oleh kita dalam masa-masa tertentu ya. Contohnya masa-masa masih kecil ya. Guru-guru kita menyampaikan dongeng itu biasanya ada motivasi tertentu. Misalnya kita yang lagi males sholat supaya rajin sholat, itu nanti ada kreativitas ustadz-ustadz kita untuk mendongeng gitu ya. Jadi bukan berarti aku anti dongeng, enggak, cuman lihat kepentingannya dan timingnya kapan ya. Karena kalau nggak begitu, nanti sampai sudah tua masih pemahamannya tentang Al-Quran dongeng. Padahal sekali lagi Al-Quran itu bukan dongeng. Pemahaman yang membaca itulah yang sudah tersisipi dongeng. Jadi dia tidak lagi mengikuti apa yang disampaikan Al-Quran. Padahal dia baca, cuman nggak dicermati. Ini Al-Quran bilang apa, terus maunya gimana, terus sikap kita gimana, itu enggak. Ya, begitu banyak ya kita lihat dongeng-dongeng itu berseliweran dan tidak ada rasa risih gitu dah. Untuk apa kok nggak dibuang? Kan sudah
sudah kita beranjak dewasa ya, harus ada expand bagaimana memahami keberagamaan. Mungkin dibutuhkan dulu waktu kecil kita didongengi Sirotol Mustaqim itu seperti satu rambut dibelah 7, siapa yang nggak mau sholat nanti di akhirat nggak bisa meniti jembatan itu. Bayangkan satu rambut dibelah 7 gitu. Kalau nanti terpeleset jatuh masuk dalam neraka. Nah, dengan itu terus anak-anak kita rajin sholat, bagus-bagus saja. Ya, jadi tolong dipahami, aku bukan anti dongeng, ya. Cuman menempatkan dongeng itu pada timingnya kapan itu. Artinya ketika kita sudah dewasa, ya pahamilah secara informasi yang benar apa tentang Al-Quran itu, bukan lagi perspektifnya dongeng. Ya, oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kalau kita dengar ya, misalkan tentang yang sedang kita bahas kurban gitu ya, kan banyak para narasumber, sebut aja lah begitu. Nanti kalau dibilang ustadz kok dongeng, bilang kiai kok dongeng, nggak enak juga ya. Padahal sih iya aja gitu ya. Kita sebut narasumber lah gitu ya, menceritakan bahwa sekian lama Bapak sekian lama Bapak Abraham atau Ibrahim menantikan buah hatinya anaknya, tapi tidak dapat. Baru nanti ketika usia 80-an menjelang senja, ya, barulah doanya terkabul, dikaruniai seorang putra, ya, yang diberi nama Ismail. Kan gitu kan, putra pertama dari beliau ya. Dan baru berikutnya dianugerahi lagi putra dari istri Bunda Sarah ya, namanya Ishak. Nah, kita fokus ke Ismail ya, artinya ini kita bicara pengorbanan. Seorang bapak ketika masih senang-senangnya ya, lucu-lucunya menggendong menimang anak yang sekian lama dirindukan. Ya. Tiba-tiba datang perintah anak itu harus disembelih sebagai wujud pengorbanan. Bagaimana beratnya hati sang bapak. Ketika anak masih lucu-lucunya, masih gemes-gemesnya, maka harus dipotong, disembelih. Padahal dinanti dalam penantian yang begitu panjang. Nah, itu biasanya narasumbernya itu kalau nyampaikan semangat, ya narasumber kan harus semangat gitu ya, berapi-api. Sudah begitu jamaahnya pula nggak kritis, dia oh begitu ya, begitu. Oh begitu ya, gitu. Jadi yang ada dalam benak kita nih, jadinya begini, berapa usia Kanjeng Nabi ketika dikorbankan? Ya. Kanjeng Nabi Ismail. Berapa usianya? Kalau kita memegang dongeng itu, dan itulah yang selama ini oleh publik dipegang, bayangan kita masih balita. Yang namanya anak lucu-lucunya itu mesti balita. Di bawah 5 tahun. Masih lucu-lucunya, masih lari ke sana, lari ke sini, kadang jatuh, kadang nangis, kadang minta gendong. Balita. Dan kita tidak pernah melakukan sebuah cross check, benarkah itu? Karena kita sudah terhipnotis oleh apa yang disampaikan si narasumber tadi. Seperti kemarin itu, aku berpikir aja, itu dia mesti nggak mencermati Al-Quran loh itu. Jadi kalau menceritakan anak sudah lucu-lucunya digendong gini, tiba-tiba dikurbankan. Yang ada dalam benak kita, usia Kanjeng Nabi Ismail ketika dikorbankan itu balita. Karena apa? Lucu-lucunya.
gemes-gemesnya. Kan orang tua seneng banget nih. Dinanti sekian tahun datang, sedang seneng-senengnya tiba-tiba disuruh sembelih anak. Paham? Sekarang yang pertanyaannya, yang coba aku ajukan ke kalian, setuju nggak dengan cerita ini? Setuju nggak? Kan selama ini begini yang diterima toh? Setuju nggak bahwa Kanjeng Nabi Ismail dikorbankan itu dalam usia balita? Nih. Karena yang terekod dalam benak kita, yaitu tadi lucu-lucunya. Tiba-tiba, ya orang tua mana tidak seneng toh? Sedang digendong-gendong, ditimang-timang kata kami orang Sumatera. Tiba-tiba eksekusi. Pertanyaan gue nih, sejauh mana lu percaya dengan cerita ini yang biasanya itu sering disampaikan oleh mereka-mereka yang menyampaikan? Setuju? Coba pikir. Itu kadang-kadang yang menyampaikan narasi itu ya, disampaikan dengan berapi-api, ya, asik lucu-lucunya gitu kan. Berapi-api, wah. Tiba-tiba dia mengutip ini. Dan itu nggak ada beban ketika mengutip ini. Biasa saja gitu. Ketika mengutip ini biasa saja. Padahal seperti aku ini, karena aku mencermati, ini nggak connect. Antara dongeng ini dengan apa yang dinyatakan Al-Quran itu nggak connect. Ini versus. Ya, berlawanan. Cuman karena itu tadi, karena tidak ada daya kritis yang tinggi, ini diterima. Baru menyampaikan ini dalam khotbah, dalam apalah, dalam kajian, bla 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 bla, anak balita sedang lucu-lucunya tiba-tiba untuk disembelih, langsung menukik lari ke sini dan dia baca ini dan itu menikmati, enjoy saja. Aku kadang berpikir, loh kok bisa begitu ya? Maka aku simpulkan itulah ketika kita tidak mengkajinya secara kritis. Karena kalau kita kaji secara kritis, ini akan kita buang. Karena kita pasti ya memegang Al-Quran. Kan gue sudah bilang, Al-Quran itu literasi tertinggi. Informasi apapun ya, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran itu harus dibuang. Harus dibuang. Karena ini menjadi standar kebenaran Al-Quran. Yang aku bilang, literasi tertinggi itu Al-Quran. Seperti waktu kita bahas berseri-seri tentang Kanjeng Nabi Muhammad melek huruf itu kan. Kan banyak teman-teman kita sendiri yang menyanggah, tapi tidak dengan sanggahan Al-Quran. Padahal gue menyampaikannya Qurani. Harusnya dibalas dengan argumentasi yang itu Qurani juga. Ada nggak Al-Quran mendukung Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf? Kan nggak ada. Pernyataan Al-Quran itu menunjukkan Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf justru. Ya, itulah yang aku bilang. Ya, pernyataan apapun di luar dari Al-Quran itu harus dibuang. Makanya ketika aku disanggah, aku bilang percuma. Lu bilang apa saja bagi gue percuma. Karena apa? Kalau pernyataan lu itu tidak sejajar dengan Al-Quran, tidak sama, tidak seirama, malah bertentangan, pasti gue buang. Gitu loh. Cara berpikir kita juga begitu, ya. Apapun dia, kalau bertentangan dengan Al-Quran itu harus dibuang. Karena dia menjadi referensi tertinggi. Kenapa bisa menjadi referensi tertinggi? Karena dia dari yang maha tahu. Kemarin kan sudah aku jelaskan bahwa kita ini ucapan kita harus Al-Quran. Jadi ucapan kita itu Al-Quran mengikuti para nabi juga ucapannya Al-Quran. Malaikat Jibril juga ucapannya Al-Quran. Jadi apa yang kita ucapkan itu Qurani gitu loh.
Bukan berarti Quran itu ucapan dari kita, bukan. Ucapan Al-Quran itu ya dari asalnya ya dari Gusti Allah Agung. Itu diajarkan ke kita supaya menjadi ucapan kita. Karena apa? Kita menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Kan aneh kalau lu Islam terus ucapan lu misalkan Tripitaka. Lu Islam ucapan lu Weda. Kan ya nggak nyambung. Untuk saudara-saudara kita Hindu ya ucapannya itu ya Weda. Untuk saudara-saudara kita Buddha ucapannya itu ya Tripitaka. Jadi logikanya begitu. Lah kamu Islam terus ucapanmu nggak Quran. Ya repot. Ucapannya apa? Bursa saham. Ucapannya apa? Orang terkaya sedunia. Ucapannya apa? Besok komoditi yang bagus apa? Ucapannya apa lagi? Konvensi hotel. Kalau kalian bisnis perhotelan. Kira-kira tamu ada berapa persen yang in-house, yang datang. Jadi otaknya itu otak dunia. Apakah salah? Ya enggak sih. Cuman ya enggak gitu-gitu amat lah. Orang dunia juga nanti mati juga ya enggak dibawa. Tapi bukan berarti kita mengabaikan dunia. Kan gue sudah bilang, kita mau dikubur aja pakai duit. Enggak ada yang gratis sekarang. Jadi kita perlu dunia, namun jangan sampai dunia itu mengalahkan segalanya. Jadi ucapan-ucapan kita itu harus Qur'ani. Nah sekarang, kalau ini aku umpamakan ucapan, ya ini kan ucapan ucapan manusia, ini ucapan Gusti Allah Agung. Karena dia bersumber dari Allah, yang diajarkan menjadi ucapan para malaikat, para nabi, dan ucapan kita. Ya, pertanyaan gue. Ucapan di sini, pernyataan di sini sama di sini beda nggak? Gue sudah tulis itu beda versus. Berarti nggak bisa diketemukan ini. Yang gue heran tadi ketika ada narasumber mengutip ini terus enak aja masuknya ke sini gitu. Kok nggak orang Jawa bilang kok nggak jeglek gitu loh. Baru naik tiba-tiba anjlok gitu. Karena ini nggak bisa dirukunkan. Ya. Obsesi-obsesi itu menjadi terframing dalam benak pikiran kita kalau kita terima penjelasan dari narasumber itu ya balita ini. Ya. Nah sekarang kita coba cari tahu informasi di sini itu apa. Ya. Makanya kita masih berkutat di sini. Ya. Kamu baca denganmu baca. Aku juga baca di Al-Quran. Surat 37 ya. Surat As-Saffat. 37. 102. Lihat ini ya. Aku baca di Androidnya aja coba. Surat 37102. Bentar ya, aku buka di sini. Surat 37, mudah-mudahan tidak lemot ini. Oke. Surat 37 25 37. Ini dia. Ayatnya 102. Ya, ini. Begini, lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka, ya, itu kan ada fa, lama, balago. Balago itu apa? Ini betul bacanya balago ya tuh ya. Balago, balik. Balik itu ya. Ibadah itu kan apabila sudah akil balik. Akil itu akal, sudah bekerja, sudah balik dia. Ya. Sampai ya. Sampai. Sampai itu maksudnya sudah balik. Apa mau di bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesianya ya balik kok. Gini, falama balago ma'ahus ya kola ya bunai. Ya. Ini arafil maknami anni asbahuka fangjur ma za taro.
Kola, ya abatil, ya bapakku, ya ayahku. Ya abatil alma tumaru satajiduni ing saya Allahu minas sobirin. Terjemahnya, maka ketika anak itu sampai balik itu, sebetulnya ya nggak usah diterjemahkan apa-apa, balik gitu ya. Maksudnya jangan sampai, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Maka ketika anak itu sampai ya pada umur dalam kurung ya sanggup berusaha bersamanya, nyanya itu ya Bapak Abraham ya, anak itu ya Ismail ya. Kemudian berkata, yang berkata siapa? Ayahanda atau bapak atau orang Jawa bilang ramane, rama, romo. Jadi romo itu bahasa Jawa yang diambil oleh saudara Katolik kita. Jadi sekarang kalau ada romo ingatannya Katolik, padahal romo itu sebetulnya netral. Kan dari bahasa Jawa. Ya. Oke, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, maksudnya Kanjeng Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Maksudnya kannya itu diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, ya, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang yang sabar. Udah paham ini? Paham? Kalau sudah paham gue mau tanya. Kalau belum paham lu baca lagi. Dari narasi yang ada, mungkinkah itu terjadi antara Bapak Abraham dengan anaknya yang masih balita? Mungkin nggak? Jadi anaknya masih balita. Kan ini tadi kan lucu-lucunya ini, ya, di dongeng itu ya. Masih balita terus diajak seperti ini. Ini kan yang aku bilang kemarin, musyawarah atau mereka berdiskusi. Ada anak-anak balita diajak diskusi, diajak musyawarah. Ini substansi di sini mereka musyawarah. Bapak dapat mimpi, nak. Menurutmu gimana Bapak harus menyembelihmu? Itu kan diskusi. Dan Al-Quran mengatakan sudah sampai waktunya atau sudah balik. Jadi bukan balita. Bukan balita. Karena tidak mungkin ya anak balita diajak diskusi, diajak musyawarah. Kalau memang masih balita ya diangkat saja, digendong, eksekusi, selesai. Masa anak balita mau diajak diskusi seperti apa yang dinyatakan dalam Quran surat 7 ayat 102. Jadi kalau ini namanya logika kalimat ya. Narasi 102 kalau kita baca semua itu adalah diskusi, terlepas siapapun dia kalau modelnya seperti itu. Diskusi antara kedua orang yang sudah sama-sama balik. Gak mungkin kalau salah satunya masih balita. Balik ya, bukan balita. Jadi kalau di sini balik, ya pakai apa? Q ya. Kalau di sini balita, itu bedanya. Jadi di sini sudah dewasa, sudah sampai umurnya. Di sini belum, masih balita ya, 5 tahunan lah ya. Gitu loh. Paham? Terus apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Pertama, ya, kita nggak apa-apa lah dongeng ya, memang kita demen dongeng. Itu jangan digunakan untuk memahami pesan-pesan Quran ini. Nggak ketemu. Gitu loh. Ya. Ini bukannya gue anti dongeng ya, bukan. Ya kan dongeng juga kan diperlukan. Cuman ini mungkin ketika kita masih SD, SMP lah ya, oke lah ini. Ya sudah SMA, sudah balik, sudah sampai masanya, beralihlah ke sini, Quran ini. Dengan kerangka berpikir, apapun yang bertentangan dengan Al-Quran harus disingkirkan. Nih.
Nah, yang tadi gue bilang adanya narasumber yang menceritakan ini sebagai mukadimahnya semangat sekali, semangat sampai jamaah itu sampai memperhatikan ini. Tiba-tiba lari ke sini tanpa beban, tanpa merasa salah. Karena apa? Tidak cermat. Tidak kritis. Di sini perlu kecermatan. Kalau nggak cermat dia dianggap bahwa ini mendukung ini, hati ini sama dengan ini. Padahal beda. Sini nggak cermat dia. Ya. Sudah jelas beda kan? Di sini balik, balita, di sini balik. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan ya di suasana akhir pekan ini. Ya, semoga bisa menjadi ya pembelajaran bagi kita semua. Tapi kalau misalkan nanti kamu lihat kajian atau diundang apa-apa terus narasumbernya cerita begini, ya jangan kamu sanggah. Ya. Nggak elok. Nanti kalau misalkan kamu memang perlu ngobrol sama dia setelah dia turun dari mimbar atau dari panggung, ajak ngomong empat mata. Ngomong baik-baik. Jangan ketika orang di atas lalu kamu sanggah, karena itu kan bukan forum debat, kecuali forum debat. Ya, misalkan ada pengajian atau apa gitu ya. Setelah selesai temui empat mata, bilang baik-baik, Pak Yai, Pak Ustadz, ya. Kok menurut saya nggak begitu deh ceritanya. Balita di eksekusi korban enggak. Karena apa? Karena di Quran surat 371 justru menunjukkan dia sudah balik. Sementara dongengnya balita. Maka dongeng balita itu harus kita buang, kita memegang yang balik karena Al-Quran mengatakan demikian. Gitu. Jangan ketika orang di atas kamu hajar ya. Nggak elok. Ya. Nanti kalau dia masih bertahan, ya biarkan saja. Yang penting kamu sudah sampaikan. Tapi gue jamin nih, sampai rumah dia mikir. Oh iya ya, sudah balik, bukan balita. Ya. Oke. Ini dari salah satu aja ya, banyak sih kadang-kadang kita mendekati cerita-cerita dongeng itu sebagai bahan untuk memahami Al-Qur'annya jadinya salah. Langsung saja masuk ke Al-Qur'annya gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama, artinya ya memposisikan Al-Qur'an sebagai literasi tertinggi. Yang kedua, membuang apapun yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau sama ya monggo silakan saja. Tapi bukan berarti Al-Quran menyontek yang di luar Al-Quran, enggak. Karena Al-Quran itu datang dari yang Maha Tahu ya. Sampai di sini dulu, semoga kita bisa memahami teks-teks Al-Quran bersih dari dongeng. Jadi kita membuang dongeng tentang Ismail. Dongeng Ismail yang ini kita buang, kita menuju ke sini. Bukan lagi balita tetapi balik. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keimanan yang paling indah dalam hatimu. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan di akhir pekan ini ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.